Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas pemrograman web praktik. Perkenalkan, nama saya Davita Rahmawati dengan NPM 102. Saya Linnea Ilalang Banyu Bening dengan NPM 107. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa kita mengambil studi kasus mengenai tugas ini. Dikarenakan di era sekarang ini banyaknya orang-orang seperti mahasiswa, pekerja, atau orang lain itu memiliki banyak kegiatan, tetapi mereka itu sering lupa dengan kegiatan mereka karena mereka itu tidak mencatat ataupun mereminder kegiatan-kegiatan mereka. Dengan hal tersebut, kami membuat website ini itu untuk mengingatkan mereka mengenai tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Karena di dalam to-do list ini itu ada remindernya atau deadline-nya tugas yang mereka rencanakan. Nah, dengan adanya sistem to-do list berbasis web ini, pengguna itu tuh dapat menambah tugas baru, menandai tugas yang sudah selesai, dan juga mengedit tugas yang sudah ada. Nah, sistem ini tuh cocok digunakan untuk para pelajar, mahasiswa, pekerja, maupun siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan manajemen waktu mereka. Di sini saya akan mendemokan mengenai struktur VS Code kami. Yang pertama yaitu bagian header. Bagian header itu nanti berisi mengenai bagian atas, ada beranda, profil, logout, maupun to-do list kami. Yang kedua yaitu bagian indeks. Di bagian indeks itu bagian awal di website kami, itu ada berisi mengenai selamat datang, kemudian itu ada nanti untuk menambah aktivitas atau melihat aktivitas. Yang ketiga yaitu bagian create. Di bagian create itu untuk menambah aktivitas yang akan dicatat. Itu berisi mengenai judulnya, deskripsinya, ataupun mengenai kategori dan deadline. Yang ketiga yang keempat yaitu di bagian read. Di bagian read ini mengenai daftar aktivitas yang sudah ditambahkan. Dan di bagian read itu nanti ada bagian aksi. Di bagian aksi itu untuk menghapus atau mengupdate. Terus yang kemudian yang bagian update itu berisi mengenai update tugas-tugas yang akan ingin diupdate seperti waktu deadline-nya ataupun yang lain. Kemudian di bagian delete itu berisi mengenai untuk mendelete tugas yang sudah selesai ataupun tugas yang tidak ingin delete lagi. Kemudian di bagian login itu berisi mengenai login untuk pengguna user. Lalu di bagian profil itu mengenai data-data yang penggunanya, seperti nama, email, maupun password. Kemudian di bagian sign up itu sebelum login, jadi nanti apabila mereka belum sign up, itu tidak bisa login langsung. Itu berisi mengenai nama, email, sandi, konfirmasi sandi. Lalu di bagian logout itu, apabila kita sudah login, kemudian ingin melogout, itu di bagian logout ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari database-nya. Di sini ada dua tabel, yaitu yang pertama itu tabel to-do list, yang kedua itu tabel user. Nah, dengan nama database-nya itu DB to-do listku. Yang pertama itu tabel to-do list-nya itu berisi ada 6 kolom. Yang pertama itu ada ID, judul, deskripsi, kategori, deadline, dan yang terakhir itu status. Yang kedua itu pada tabel user. Di user sendiri itu ada 4 kolom. Itu yang pertama itu ada ID, yang kedua nama, email, dan yang terakhir itu ada password. Di sini saya akan mendemokan cara penggunaan website to-do listku. Yang pertama kita ke fitur sign up-nya. Kita mendaftarkan diri dulu. Terus lalu tulis emailnya. Lalu passwordnya atau sandinya. Lalu konfirmasi sandinya dan itu harus benar sesuai yang sebelumnya. Nah, lalu setelah berhasil kita langsung otomatis ke fitur loginnya. Nah, setelah login, kita langsung ke fitur tambah aktivitas. Ini tuh buat nambahin catatan atau reminder yang akan kita buat. Misalnya di sini judulnya algoritma dengan deskripsi saya suka
buku ini. Nah, dengan kategori itu kuliah dan deadline-nya itu misalkan di 12 Juli. Nah, di sini statusnya saya akan mengambilnya itu belum selesai, lalu simpan. Nah, untuk melihat aktivitasnya kita bisa di beranda lalu lihat aktivitas. Nah, di sini tuh ada daftar-daftar catatan atau reminder yang sudah kita buat. Selanjutnya bagian update dan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mendemokan mengenai cara update maupun delete. Kemudian logout juga. Yang pertama yaitu bagian update terlebih dahulu. Di sini kita dapat melihat bagian aktivitas yang sudah ditambahkan, lalu kita dapat mengupdate. Yang pertama yaitu mengenai aktivitas matematika. Ini kita akan update di bagian deadline-nya itu tanggal 7. Lalu kita ubah statusnya menjadi selesai. Klik update. Maka di sini statusnya menjadi selesai. Kemudian yang judul kedua yaitu algoritma. Ini statusnya belum selesai. Akan kita update menjadi selesai. Dan sudah terlihat mengenai aktivitas ini yang sudah terupdate. Kemudian untuk menghapusnya itu kita tinggal klik hapus di bagian sini, maka nanti akan terhapus. Oke. Baik, di bagian daftar aktivitas ini tidak ada sama sekali mengenai daftar aktivitas yang sudah ditambahkan karena kita sudah hapus aktivitas yang tadi kami tambahkan. Kemudian untuk melogout profil kami atau email kami, kita dapat melogoutnya yaitu langsung klik aja logout. Berikut mengenai demo tugas proyek kami tentang to-do list. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.